Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Teknologi Digital, Prodi S1 Manajemen. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dosen pengampu Bapak Agus Alamsyah, SHMM, dengan judul materi Manpower Planning atau Perencanaan Tenaga Kerja. Kami terdiri dari 5 anggota kelompok yang saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri Hana Tiara, NPM 101209112. Kemudian Irfan Wibowo, NPM 101201447. Kemudian Mulanisa Sapalatipa, NPM 101200905. Selanjutnya yaitu Lucy Rahmawati, NPM 101200720. Kemudian Nur Antika Wismasari, NPM 101200009. Perencanaan tenaga kerja yaitu sebuah proses dalam memperkirakan atau merencanakan kebutuhan tenaga kerja atau SDM dalam sebuah organisasi. Langkah-langkah dalam menentukan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu menentukan tujuan, yang kedua yaitu menentukan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja melalui analisis pekerjaan, yang ketiga yaitu menentukan perakiraan, forecasting kebutuhan tenaga kerja, yang keempat yaitu sumber pasokan tenaga kerja, yang kelima yaitu waktu rekrutmen, yang keenam yaitu pelatihan atau training, yang ketujuh yaitu perkiraan danaan, yang kedelapan yaitu evaluasi. Yang selanjutnya ada menentukan tujuan. Setiap perencanaan harus memiliki tujuan yang jelas yang harus dicapai, antara lain. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan produk atau membuat produk baru. Yang kedua ada melakukan perluasan usaha dengan cara membuka anak perusahaan. Yang ketiga menyiapkan pengganti yang mau pensiun, promosi, mutasi, dan sebagainya. Dalam tujuan tersebut harus tertuang juga level pekerjaan dan status tenaga kerja. Apakah statusnya diproyeksikan untuk pegawai tetap, pegawai ekstrak, atau outsourcing. Menentukan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja melalui analisis pekerjaan. Dalam analisis pekerjaan, digunakan beberapa metode yang gunanya untuk mengoptimalkan kinerja pekerja. Metode-metode yang sering digunakan antara lain adalah observasi, partisipasi, data yang tersedia, wawancara, survei, dan catatan harian kerja. Analisis jabatan dapat dipergunakan oleh suatu organisasi untuk mendukung tujuan dan aktivitas organisasi. Terdapat 4 metode umum yang digunakan dalam analisis jabatan, yaitu yang pertama metode observasi, yang kedua metode wawancara. Metode wawancara dilakukan secara langsung di lokasi tempat mereka bekerja atau terkait langsung dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Yang ketiga, metode angket. Metode angket dilakukan dengan cara meminta karyawan untuk mengisi kuesioner untuk menggambarkan tugas yang berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawab mereka. Dan yang terakhir, metode kombinasi. Menentukan perakiraan forecasting kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan atau permintaan akan sumber daya manusia oleh suatu organisasi merupakan ramalan kebutuhan akan sumber daya manusia ini bukan sekedar kuantitas atau jumlah saja, tetapi juga menyangkut soal kualitas. Dalam meramalkan kebutuhan sumber daya manusia yang akan datang perlu memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan organisasi itu. Faktor yang pertama yaitu faktor eksternal.
Kondisi lingkungan bisnis yang berada di luar kendali perusahaan yang berpengaruh pada rencana strategi dan rencana operasional sehingga langsung ataupun tidak langsung berpengaruh pada perencanaan sumber daya manusia. Faktor eksternal tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai sebab atau alasan permintaan sumber daya manusia di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan. Faktor yang pertama, ekonomi nasional dan internasional ataupun global, kondisi di mana kegiatan pertumbuhan ekonomi dan moneter nasional dan internasional berpengaruh pada kegiatan bisnis pada sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu sosial, politik, dan budaya. Kondisi di mana kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di wilayah tempat beroperasinya sebuah perusahaan ataupun organisasi menjalankan operasionalnya. Yang ketiga yaitu perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan ilmu dan teknologi akan berpengaruh terhadap kecepatan dan kualitas proses produksi dalam bentuk teknologi dan mendesain produk, meningkatkan efisien kerja, produktivitas dan kualitas produk. Organisasi yang tidak mampu beradaptasi kemajuan dan perkembangan teknologi baru yang canggih dalam melaksanakan pekerjaan akan tertinggal atau tersisihkan dalam kompetensi. Selanjutnya yaitu pasar tenaga kerja dan perusahaan asing. Pasar tenaga kerja adalah area geografi yang memiliki persediaan tenaga kerja yang dibutuhkan atau demand sebuah perusahaan. Dan perusahaan pesaing adalah hal yang harus dipertimbangkan dalam memprediksi kebutuhan sumber daya manusia. Adapun faktor internal untuk menganalisis kebutuhan sumber daya manusia, di mana kondisi persiapan dan kesiapan sumber daya manusia sebuah organisasi ataupun perusahaan dalam melakukan operasional bisnis pada masa sekarang dan untuk mengantisipasi perkembangannya di masa depan. Dengan kata lain, faktor internal adalah alasan permintaan sumber daya manusia yang bersumber dari kekurangan sumber daya manusia di dalam organisasi atau perusahaan melaksanakan bisnisnya yang menyebabkan diperlukannya jumlah sumber daya manusia. Alasannya berbagai macam. Pertama yaitu faktor strategi dan rencana operasional, yaitu kondisi utama yang menyebabkan atau mempertimbangkan perusahaan untuk memprediksi kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu faktor prediksi produk dan penjualan. Sebuah perusahaan harus dapat melakukan prediksi produk dan penjualan yang akan dihasilkan dan prediksi pula produk yang akan dipasarkan. Pada dasarnya merupakan prediksi laba yang akan diraih dengan mempergunakan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang sudah dimiliki perusahaan. Kemungkinan meningkat dan menurunnya produk dan pemasaran atau laba perusahaan sangat besar tentunya pada kebutuhan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu faktor pembiayaan sumber daya manusia. Dalam memprediksi kebutuhan sumber daya manusia, sekurang-kurangnya harus dengan kemampuan sebuah organisasi atau perusahaan membayar upah atau gaji tetap sebagai bagian dari pembiayaan sumber daya manusia dari persentase laba yang diraih perusahaan secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu faktor pembukaan bisnis baru. Pengembangan produk baru akan berdampak diperlukannya penambahan sumber daya manusia, karena terjadi penambahan pekerjaan dan bahkan mungkin bertambahnya jabatan baru. Untuk itu perlu dilakukan prediksi kebutuhan sumber daya manusia dalam perencanaan SDM, baik jumlah maupun kualitasnya yang disebabkan oleh pengembangan produk baru di lingkungan sebuah organisasi ataupun perusahaan. Selanjutnya faktor desain organisasi dan desain pekerjaan. Semakin banyak unit kerja dalam struktur organisasi, maka semakin banyak dan semakin bervariasi kualitas permintaan dalam perencanaan sumber daya manusia sebuah organisasi ataupun perusahaan. Selanjutnya, faktor keterbukaan dan keikutsertaan para manajer. Pada dasarnya, faktor ini berkenaan dengan keterbukaan dan kebijakannya manajer puncak, kebijakan tanpa diskriminasi dengan nilai-nilai demokratis, memungkinkan perencanaan sumber daya manusia memprediksi jumlah dan kualitas permintaan sumber daya manusia secara akurat dan objektif.
Sumber pasokan tenaga kerja. Berdasarkan kualifikasi dan kompetensi calon tenaga kerja yang telah ditentukan, maka berikutnya tetapkan rencana pasokan atau penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan. Apakah dari suatu atau beberapa lembaga pendidikan misalnya SMA, SMK, universitas atau perguruan tinggi, atau melalui penyedia jasa tenaga kerja dan lembaga diklat atau kursus atau outsourcing. Yang selanjutnya ada faktor yang memengaruhi proses rekrutmen. Yang pertama ada faktor internal. Yang pertama ada kebijakan organisasi sangat menentukan proses rekrutmen karena dipengaruhi oleh yang pertama ada tujuan organisasi, yang kedua kebutuhan organisasi, yang ketiga sumber rekrutmen, yang keempat ada perencanaan tenaga kerja, ada biaya rekrutmen, dan kebijakan pemerintah tentang ketenaga kerjaan. Yang kedua, ada ukuran dan hierarki organisasi. Jika organisasi berencana untuk meningkatkan operasi dan memperluas bisnis, maka manajemen akan memperkerjakan lebih banyak karyawan. Kondisi tersebut mempengaruhi ukuran serta hierarki organisasi, karena hierarki organisasi sangat berpengaruh terhadap pengisian jabatan di berbagai tingkat. Semakin bertingkat hierarki, akan semakin membutuhkan banyak karyawan, begitu pula sebaliknya. Yang ketiga ada alur kerja divisi HR. Alur kerja divisi HR yang efektif membantu dalam perbaiki perputaran tenaga kerja di sebuah organisasi. Alur kerja mereka akan membantu jumlah karyawan yang akan direkrut, termasuk saran tentang penentuan kualifikasi dan keterampilan kandidat yang harus dimiliki oleh perusahaan. Yang selanjutnya ada kecepatan pengambilan keputusan. Cepat atau lambat rekrutmen tergantung pada kecepatan pengambilan keputusan dari user. Umumnya, proses perekrutmen sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh perekrut. Namun, situasi tertentu pengambilan keputusan sedikit molor karena beragam pertimbangan dari user maupun negosiasi. Yang kelima ada citra organisasi, yaitu organisasi yang memiliki citra positif di mata masyarakat lebih mudah menarik kandidat terbaik. Pasalnya, citra organisasi membentuk persepsi serta pengambilan keputusan masyarakat tentang dunia kerja hingga penggunaan produk atau jasa. Oleh karena itu, ada baiknya organisasi memiliki dan mempertahankan hubungan masyarakat yang baik, menyediakan layanan konsumen, mempertahankan kualitas produk atau jasa, memiliki nilai kemanusiaan, dan lainnya. Yang selanjutnya ada job description. Sama seperti citra organisasi, job description berperan penting dalam proses rekrutmen. Perusahaan yang mampu menggambarkan tentang tugas yang akan ditentukan, gaji dan tunjangannya, jalur karir yang baik, penghargaan kepada karyawan, dan lingkungan kerja positif akan menarik kandidat yang memenuhi syarat. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama ada pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja mengontrol permintaan dan penawaran kandidat. Jika ketersediaan karyawan dengan keterampilan tentu lebih sedikit daripada permintaan, maka perekrutan akan membutuhkan upaya lebih banyak untuk menarik bergabung ke perusahaan Anda. Di sisi lain, jika permintaan lebih sedikit daripada penawaran rekrutmen akan lebih mudah. Yang kedua ada regulasi pemerintah. Kontrol pemerintah terhadap ranah ketenaga kerjaan mempengaruhi perekrutan. Hal ini terlihat di undang-undang dan peraturan pemerintah tentang ketenaga kerjaan. Biasanya regulasi tersebut mencerminkan lingkungan sosial dan politik pasar, seperti sistem kerja, jam kerja, gaji, dan tunjangan, peraturan keselamatan dan kesehatan, hak cuti, dan lainnya. Regulasi ini bisa bertambah sewaktu-waktu. Yang selanjutnya ada kejadian luar biasa. Negara yang mengalami kejadian luar biasa seperti pandemi COVID dan penyakit menular pasca bencana akan mengalami pasar tenaga kerja agak lesu. Hal itu terlihat saat pandemi COVID-19 kemarin pada tahun 2020, tak sedikit perusahaan yang mem-PHK-kan karyawan karena kegiatan bisnis dibatasi oleh pemerintah. Dampaknya tingkat pengangguran bertambah. Namun, seiring penanganan pandemi dan layanan kesehatan semakin baik, kegiatan bisnis pun berangsur pulih perlahan. Yang keempat ada tingkat pengangguran. Elemen pengaruhi ketersediaan pelamar adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Jika ekonomi tumbuh, maka banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja. Jika tidak, angka pengangguran meningkat. Dan bila pengangguran tinggi di suatu wilayah, perekrutan sumber daya akan mudah dan sederhana. Yang kelima ada kompetitor. Ketika organisasi di industri yang sama bersaing untuk mendapatkan kandidat berkualitas, kemungkinan ada kebutuhan untuk menganalisis kompetitor, misalnya tunjangan yang ditawarkan, penerapan sistem kerja, atau fasilitas karyawan. Di sisi lain,
Terdapat perusahaan yang mengubah kebijakan dan prosedur perekrutan secara berkala. Hal itu mengaruhi ke rekrutmen di perusahaan kompetitor. Training atau pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir, sehingga karyawan operasional belajar pengetahuan, teknik pengerjaan, dan keahlian untuk tujuan tertentu. Penggunaan istilah training ini seringkali rancu dengan penggunaan istilah lainnya, yaitu latihan atau exercise, yang merupakan komponen tersendiri dalam sebuah pelatihan, dan begitu pula dengan pendidikan yang ditunjukkan untuk memperoleh keterampilan atau skill khusus dan sebagainya. Faktor internal dalam training, yaitu faktor internal ini berhubungan langsung dengan kehidupan organisasi secara keseluruhan yang dikendalikan oleh pimpinannya ataupun terkait dengan para anggotanya atau karyawan dan lain-lainnya. Secara spesifik, hal yang terkait dengan faktor internal antara lain misi dan tujuan organisasi. Yang kedua ada strategi pencapaian tujuan. Ketiga, sifat dan jenis kegiatan. Keempat, jenis teknologi yang digunakan. Faktor eksternal. Faktor eksternal agar organisasi itu dapat melaksanakan misi dan tujuannya, maka ia harus memperhitungkan faktor-faktor lingkungan atau faktor eksternal organisasi tersebut. Adapun faktor-faktor eksternal itu meliputi 1. Kebijakan pemerintah, 2. Sosial budaya masyarakat, 3. Ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang selanjutnya ada perkiraan pendanaan. Langkah penting berikutnya adalah membuat estimasi atau perkiraan kebutuhan dana. Walaupun istilahnya perkiraan, tapi harus diusahakan yang paling mendekati kebutuhan real. Hal tersebut sangat penting karena pendanaan merupakan bagian yang menentukan keberhasilan pelaksanaan perencanaan. Apa itu evaluasi? Evaluasi adalah sebuah penilaian kinerja seorang karyawan dalam suatu perusahaan. Yang evaluasi itu dinilai dari baiknya seorang karyawan atau buruknya seorang karyawan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab di pekerjaan tersebut. Lalu karyawan dievaluasi secara berkala. Misalnya itu seperti setahun sekali atau per 6 bulan sekali gitu ya. Evaluasi mungkin terdiri dari karyawan dan manajer untuk mendiskusikan kekuatan dan kelemahan karyawan. Jadi yang berhak mengevaluasi itu adalah seorang manajer. Dalam mengevaluasi itu ada ada tahapannya gitu. Jadi tidak evaluasi itu bukan kinerja yang baiknya saja. Jadi evaluasi itu terkadang ada yang baik dan buruk ya. Jadi selama evaluasi biasanya manajer itu menawarkan saran untuk perbaikan atau perubahan, baik dari kayak perubahan. Misal evaluasi absen gitu ya. Ada karyawan yang selalu kesiangan atau bahkan telat absen gitu ya ibaratnya. Nah itu biasanya suka dievaluasi gitu ya. Apa gitu yang menyebabkan orang tersebut selalu telat absen gitu dalam masuk bekerja ya. Lalu karyawan juga biasanya dapat mencatat kemajuan mereka sendiri gitu ya. Seperti kayak mempunyai penilaian sendiri gitu ya. Jadi dalam evaluasi itu biasanya manajer itu dengan supervisor tuh berdiskusi dahulu gitu ya sebelum mendiskusikan dengan karyawannya. Lalu evaluasi menggunakan formulir evaluasi kinerja. Supervisor biasanya diminta untuk mengisi formulirnya di akhir tahun. Nah, jadi evaluasi itu
yang seperti saya bilang, jadi tidak setiap hari dan tidak setiap bulan atau minggu. Jadi biasanya dalam evaluasi sebuah kerja untuk penilaian karyawan itu biasanya per 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali gitu ya. Jadi mereka biasanya mengklarifikasikan gitu ya, karyawan di salah satu beberapa kategori seperti ada yang luar biasa mungkin ya, eee, nggak ada evaluasi yang buruk gitu ya. Mungkin biasanya kalau yang luar biasa itu akan ditingkatkan jabatannya atau posisinya gitu ya. Terus yang di atas rata-rata juga sama, terus yang rata-rata ya masih menengah lah ya, nggak buruk nggak baik gitu ya. Jadi ya masih standar-standar aja. Lalu yang terakhir itu adalah yang di bawah rata-rata yang mungkin jadi bahan pertimbangan gitu ya. Masih ada seperti apa kayak kesempatan gitu ya untuk diberi hmm, diberi kesempatan untuk dia dapat berubah. Nah, lalu yang terakhir itu adalah kategori rendah, di mana kategori ini yang mungkin sudah sulit gitu ya untuk dipertahankan gitu ya karyawan seperti ini. Jadi ya sebisa mungkin dalam bekerja itu ya harus meningkat gitu ya. Tidak jangan sampai kayak menurun gitu ya kinerja itu tuh karena dapat mempengaruhi gitu karir kita sendiri dalam sebuah pekerjaan. Jadi alangkah baiknya dalam setiap pekerjaan itu kita harus meningkat gitu ya setiap tahunnya itu. Jadi ya akan lebih baik lagi gitu dari yang sebelumnya gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang